Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di channel saya ini. Dan di video kali ini saya mau kasih tips atau trik ya. Sebenarnya lebih tepatnya trik sih. Buat teman-teman yang ada akuarium di rumah. Ya, jadi gimana sih cara mengoptimalkan filter yang ada di akuarium kalian supaya airnya itu tetap jernih seperti yang ada di akuarium di belakang saya ini. Nah, akuarium saya ini udah hampir mungkin kalau setengah tahun ada ya, belum saya ganti airnya. Saya cuma nambahin terus airnya karena airnya berkurang menguap. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu karena nanti saya akan selalu share tips ataupun trik ataupun tutorial yang mungkin bisa berguna buat teman-teman. Oke. Halo teman-teman, ini adalah akuarium saya yang hampir 6 bulan itu belum pernah saya ganti airnya, belum pernah saya kuras ya. Lihat, ini bisa jernih kan. Nah, rahasianya tuh di sini teman-teman. Ini adalah gravelnya ini. Ini gravel. Saya pindah ke sini. Jadi air yang dari sini itu masuk air kotor ya ini ya, yang di sini tuh. Yang di sini tuh air kotor. Nah, dia masuk ke ini, ke kotak yang ini, ke ruangan ini itu lewat bawah. Lewat bawah bisa dilihat. Nah, ini di bawah ini ada celah. Kemudian masuk ke sini, ke celah ini kecil ini. Baru dia keluar lewat sini. Nah, seharusnya kalau kalian itu di di rumah itu biasanya settingannya itu di sini itu untuk gravelnya. Jadi kotak pertama ini untuk gravelnya. Gravel biasanya di sini itu ada nanti kapas, terus gravel, terus apa ada karbon juga di bawah. Habis itu airnya kan nanti ke bawah sini, dia pindah ke ruangan sini, ke kotak ini, baru dipompa keluar. Ya kan? Baru dipompa keluar ke sini. Nah, tapi yang terjadi gravel yang ada di sini, yang seharusnya di sini, itu saya pindah ke sini. Nah, kenapa? Saya jelaskan dulu teman-teman. Air kotor itu pasti kan ada banyak kotorannya ini ya, air kotor ini ya. Nah, kotoran itu pasti masanya itu lebih berat daripada air. Ya enggak? Kenapa kotoran itu pasti mengendap di bawah? Nah, ini bawahnya bisa bersih teman-teman, karena apa? Ketika kotorannya itu turun jatuh ke bawah, dia masuk ke sini, dia naik di sini, masuk ke sini. Dan di sini gravelnya itu saya pindah ke sana. Dan posisi di sini itu airnya masih kotor, teman-teman. Masih kotor. Nanti kotorannya itu dia akan turun ke sini. Nah, di sini tuh ini tuh sebenarnya nggak fungsi ini karbon ini nggak fungsi, karbon ini sebenarnya nggak fungsi. Kenapa? Ini tuh saya pakai cuma buat ikan-ikan gupi saya itu enggak lompat ke kotak di ruangan ini, tidak masuk ke sini. Jadi ini cuma buat menghalau itu aja. Nah, dia turun ke sini, baru airnya pindah ke sini lewat bawah naik. Nah, di sini terjadi proses yang namanya penyaringan teman-teman. Filterisasinya di sini. Jadi di sini nanti kan air yang kotor itu dia naik, yang mengandung kotoran itu naik, dan kotorannya itu akan tersaring sama batu-batu ini, sama batu zeolit ini. Dan batu yang saya pakai itu besar-besar teman-teman. Oke, saya lihatin dari sini ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, batu yang saya pakai ini besar-besar. Ini celah buat lewat airnya pun besar nih dia. Nah, ini kotorannya ini. Ini kotoran ikannya menumpuk di sini semua. Kotorannya menumpuk, bisa dilihat. Nah,
Kenapa bisa begitu? Karena ketika air itu naik, dia membawa kotoran. Nah, itu akan tersaring ke sini teman, sama batu-batu ini. Nah, bagi yang tidak tersaring, dia akan tersedot dan keluar masuk ke sini lagi. Nah, kalau dia nggak tersaring sekali, dia akan muter siklus lagi. Dia masuk ke ruangan sebelahnya, berulang lagi lewat ini lagi. Nah, itu berulang kali seperti itu terus teman-teman, sampai kotorannya tersaring seperti ini. Nah, kalau teman-teman tanya, ikan saya kan ikan kecil-kecil, ikan gupi ya. Ya, kalau teman-teman tuh ikannya ikan yang lebih besar, teman-teman bisa ganti gravelnya ini lebih lembut teman-teman. Ini gravelnya ini besar-besar ini. Seharusnya bisa diganti yang lebih kecil-kecil, yang lebih kecil supaya cara menyaringnya ini lebih bagus daripada yang besar. Nah, dan ini kenapa di sini tuh ikannya itu tetap sehat dan tidak ada yang mati meskipun airnya belum pernah saya ganti. Ini sampai kuning ini teman-teman ini sebenarnya. Dan ini efek kuningnya ini bukan dari lampu ya. Ini kebetulan baru mendung jadi lampunya saya hidupin. Dan ini bener sampai warnanya itu agak kekuningan di sini. Nah, itu airnya ikannya tetap sehat karena di batu-batu ini itu udah tumbuh bakteri pengurai. Jadi amonia dari kotoran ikan ini diurai sama teman-teman bakteri di sini. Gitu teman-teman. Jadi ini filternya tuh udah jadi, udah bagus. Nah, ini cara bersihinnya ini saya kemarin salahnya, seharusnya di bawah sini tuh saya kasih under gravel dulu. Jadi batu ini tuh nggak nyampe ke bawah, jadi masih ada space sedikit gitu ya untuk endapan kotoran. Nah, baru disedot pakai pipa yang dari under gravel itu kan ada, itu beli kan ada aksesorisnya, itu ada itu. Nah, seharusnya seperti itu, tapi ini kemarin saya udah terlanjur seperti ini. Ya udah, saya kalau bersihin ini belum saya bersihin, ini 6 bulan ini belum saya bersihin. Nah, airnya ya berkurang seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sampai berkurang, seharusnya segini ini airnya. Kenapa ini berkurangnya lebih banyak daripada yang di sini? Karena ini kan disedot keluar. Dan ini pompanya ini tekanannya itu terlalu besar untuk akuarium segini. Nah, itu kalau mungkin pompanya agak kecilan dikit, pasti filtrasinya tuh pasti lebih maksimal. Kenapa? Karena aliran airnya tuh lebih lambat teman-teman. Alirannya lebih lambat. Terus air yang naik dari bawah sini naik ke atas untuk disedot itu juga akan lebih lambat. Semakin lambat dia akan semakin bagus menyaring kotorannya ini teman-teman. Nah, kotoran itu akan tersangkut dia turun, tersangkut dia turun, tersangkut dia turun, sampai menumpuk seperti ini. Nah, karena ini ini pompanya ini terlalu besar ya, kadang masih ada yang naik nanti muter lagi, terus lewat sana, lewat ruang sebelah, masuk lewat bawah sini, dan begitu seterusnya sampai dia tersangkut dan mengendap di sini teman-teman. Nah, ini tuh saya selama 6 bulan cuma ngasih air aja. Saya tambahin air kran, air PDAM ya. Nah, itu di belakang akuarium itu udah ada dua aqua, itu untuk nanti buat nambahin ini. Itu baru saya endapkan dulu, itu baru 1 hari. Besok rencananya mau saya kasih ke sini. Dan ketika kita tuang airnya ke sini teman-teman, nah nanti kotoran ini tuh mubal. Apa ya bahasa Indonesia ya? Ini intinya mubal. Ini nanti mubal naik, nanti kesedot ini masuk ke sini, dan itu begitu terus seterusnya sampai nanti jernih lagi. Mungkin butuh waktu 1-2 jam untuk akuarium ini jadi jernih lagi. Tapi tidak apa-apa teman-teman, memang prosesnya seperti itu. Seharusnya ini
Seharusnya ini dibersihin ben ora mubal nek diseni banyu. Nah, kenapa itu bisa mubal kayak gitu kotorannya? Karena tekanan airnya itu besar, teman-teman. Ketika pas kita kasih, kita tambahi 2 air itu. Nah, ketika air itu kita tuangkan ke dalam sini, nanti tekanan airnya itu tambah besar. Ini langsung naiknya itu langsung signifikan, gitu sampai sini. Otomatis yang di bawah itu mubal leher. Nah, makanya itu triknya itu pompa itu jangan besar-besar. Karena apa? Semakin besar pompa, semakin kencang airnya, maka yang di bawah ini itu akan ikut naik. Intinya itu. Nah, jika teman-teman itu udah, maksudnya teman-teman nggak mau repot ya, nggak mau repot mindah gravelnya dari ruang yang di sini. Nah, nggak mau repot-repot pindah ruang yang ke sini gravelnya. Nah, teman-teman tinggal pindah pompa ini, dipindah keluar aja. Pompanya dipindah keluar, alirannya dimasukin ke sini. Nah, otomatis air yang dari sini nanti akan masuk ke sini dan akan masuk ke ruang sebelah itu lewat bawah. Nah kan, lewat bawah nanti airnya naik, nanti masuk ke ruang sini lagi, itu lewat bawah yang kecil itu. Nah, ketika dia berada di ruangan yang situ, ada di kotak yang situ, nanti kan di situ ada untuk filter yang lama itu kan masih di situ gravelnya. Nah, nanti akan tersaring prosesnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini kenapa tempat saya itu filter pompanya itu ada di sini, karena kabelnya nggak nyampe kalau taruh sini, teman-teman. Makanya kemarin terpaksa saya pindah gravelnya dari ruangan sebelah ke ruangan yang ini, ke kotak yang ini, karena saya pengennya itu intinya air yang kotor, air kotor itu harus masuk dari bawah, masuk pertama kali ke filter dari bawah. Jangan air kotor itu masuk dari atas dapat kapas gitu, jangan sampai. Karena apa? Ketika kapas itu kotor dan kotoran tidak segera kita bersihkan, kotoran itu akan ikut turun muter, nanti akan masuk lagi ke sini. Makanya rata-rata filter yang seperti itu airnya itu akan keruh, teman-teman, dan lebih banyak mengandung amonia. Nah, kalau ini udah diurai di sini, ini bakterinya banyak. Ini kalau teman-teman itu bisa lihat, ini banyak bakterinya. Nah, ini nggak mengandung amonia, airnya nggak bau, ikannya sehat-sehat, nggak ada yang mati. Ini kenapa nggak lumutan? Karena ini jauh dari terik matahari. Intinya itu, kalau pengen nggak ada lumutnya ya jangan sampai kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari biasanya nanti akuariumnya itu akan tumbuh lumut ya, teman-teman ya. Terus untuk masalah ikan, kalau teman-teman tuh ikannya itu ikan predator yang makannya itu seperti arwana, makan sekali makan langsung hilang makanannya, nggak dicacah dulu seperti piranha itu mungkin filter ini masih bisa. Tapi kalau makannya seperti piranha, wah, saya yakin kalau untuk gravel ukuran segini itu pasti nggak mampu, teman-teman. Teman-teman harus menyiapkan filter yang lebih besar dengan teknik yang sama. Intinya air kotor itu harus masuk dari bawah ke saring, naik, nanti turun, baru keluar gitu, teman-teman. Intinya di situ. Pokoknya air kotor itu masuk pertama kali harus dari bawah dulu. Itu untuk gravelnya itu terserah teman-teman mau pakai karang jahe, mau pakai batu zeolite yang agak lembut, mau pakai apa aja terserah. Itu enggak, kalau menurut saya enggak terlalu ini ya. Cuma yang jadi pengaruhnya signifikan itu semakin besar filternya, semakin panjang filternya, semakin panjang aliran airnya melewati filter
maka airnya akan semakin jernih teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu, daripada teman-teman beli filter kanister, itu pun tekniknya sama teman-teman. Air kotor itu dari bawah, naik kesaring, baru sampai atas airnya udah bersih. Karena apa? Kesaring dan mereka tuh endapannya itu di bawah. Soalnya yang namanya endapan, yang namanya kotoran itu pasti masanya lebih berat daripada air, ya kan? Yang namanya endapan itu makanya dia lebih gampang mengendap kalau dia tersangkut karena ngalirnya dari bawah, kotorannya dari bawah naik ya. Kalau banyak halangan seperti ini, dia akan tersangkut dan dia akan turun sendiri. Meskipun itu ada aliran naik, yang penting alirannya jangan kenceng ya teman-teman ya. Makanya kalau ini tempat saya ini terlalu kenceng, kalau menurut saya itu terlalu kenceng ininya, filternya, pompa airnya. Udah, oke. Sekian video dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang punya akuarium di rumah. Nanti bisa dicoba, dibuktikan sendiri. Nanti ditunggu aja mungkin 1 kali 24 jam untuk pertama kali, karena ada prosesnya. Karena endapan itu kan juga enggak itu ya, ada yang lembut, ada yang besar. Yang besar itu biasanya kalau filternya seperti ini itu bisa naik. Ini ada kayak bolongannya panjang, kadang bisa naik. Ini ternyata bisa naik. Ini tempat saya ini bersih semua. Atau mungkin Mr. Crab-nya ini yang bersihin. Mana tadi Mr. Crab-nya, udangnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum, nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Yang penting ikuti video saya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam pakai masker.